untuk untuk menuntun, untuk menyetir dirinya. Tetapi kalau dia sudah disetir oleh dirinya ke arah kebaikan, maka Allah akan menuntun dia. Gitu. Jadi begitu, Pak. Jadi Allah bukan mengetahui, tidak, tetapi Allah belum mengetahui tentang aksi dan tindakan mereka. Apa yang menjadi bentuk perintah yang di dalam perintahkan kepada mereka. Itu. Jadi Allah nggak tahu, belum tahu lah sebelum manusia melakukan sesuatu. Ya, jadi Pak Arul, Bapak menyatakan dia belum mengetahui karena belum melihat tindakan manusia, kan gitu ya. Sementara apa pula artinya Allah Maha mengetahui, Pak Arul? Ya, gini Pak ya. Saya baca innal a'malun binniyat ya. Fa innama amru, sesungguhnya setiap perbuatan itu harus dengan niat. Dalam konteks ketika Allah Subhanahu wa taala melihat daripada hati-hati manusia yang ketika itu sudah mau bertobat, artinya ada dalam hatinya. Dan apabila manusia itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan konsep itu yang sama dengan apa yang dia niatkan. Tetapi kalau dia niat karena dunia dan wanita, maka tentu apa yang dia niatkan itu akan tertuju akan diberikan juga sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Pertanyaanku apa tadi, Pak Rul? Nah, apakah Allah? Pertanyaannya. Apa artinya Allah Maha mengetahui? Itu aja dijawab, Pak. Silakan. Nah, Maha mengetahui dalam artian Allah Maha mengetahui tentang keberadaan sifat dan karakter manusia. Tetapi manusia itu diberikan pentaksisan, pengecualian, yakni akal dengan hati. Nah, akal dan hati inilah yang akan memimpin manusia mencari kebenaran Tuhan. Ya, itulah dia namanya tabula rasa. Artinya sesuatu nokta yang ada di dalam hati manusia dan akal pikiran manusia. Itulah yang akan menuntun. Satu titik yang Allah titipkan kepada manusia itu, silahkan Anda jabarkan titik itu sehingga titik itu bisa menjadi besar. Itulah namanya nur. Nur daripada nur manusia yang ada dalam diri manusia. Keilahian, sifat keilahian. Dan sifat keilahian itu yang dinamakan dengan iman. Imanlah itu yang akan membentuk manusia sehingga mereka bisa mengenal Tuhannya. Pertanyaanku apa sih tadi, Pak Rul? Apa artinya Allah Maha mengetahui? Maha ya, bukan mengetahui, Maha mengetahui. Itu aja Pak Rul dijelaskan. Kaitkan dengan jihad tadi, kaitkan dengan Adam yang sudah gitu loh, 40 tahun sebelum lahir. Allah itu sudah tahu. Dikaitkan, Allah bro. mengetahui tentang sifat dan perbuatan manusia. Hati manusia yang tersembunyi dalam alam zahir dan alam batin. Ya. Lalu yang jihad tadi kan samawati wa ma fil ard wa antum fi anfusikum aw yuhasibukum billah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terlahir. Ya. Jadi apa yang tersembunyi dan apa yang terlahir. Nah, kemudian Maha pengetahuan Allah ini melingkupi seluruh alam dari sampai yang iya, aku potong Pak Rul. Pak Rul itu langsung ke titik utama aja. Ada satu orang jihad tadi belum bergerak, kan gitu Pak Rul? Ya. Allah belum mengetahui. Setuju Pak Rul, kan gitu? Setuju kan? Allah belum mengetahui, setuju kan? Belum mengetahui. Karena jihad itu belum bergerak, kan gitu? Iya, karena belum ada aksi. Iya, karena belum ada aksi menurut Bapak. Pertanyaan kedua, apa artinya kalimat bla 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 Maha mengetahui? Itu dulu Bapak jelaskan. Dikaitkan dengan Pak, jihad itu, iya, gitu loh. Ya oke, begini Pak. Saya sudah katakan bahwa kita pilih mana yang Allah itu Maha mengetahui dalam artian sesuatu yang diketahui dari sifat dan dari penciptaannya. Ya, gini aku potong aja Pak Rul. Itu sang pencipta ya belum mengetahui terhadap orang-orang jihad tadi karena orang jihadnya belum bergerak. Begitu maksud Bapak? Jadi Maha mengetahuinya di mana? Maha mengetahui begini Pak.
mengetahui dalam artian Allah itu belum tahu, belum melihat juga. Bagaimana bisa Anda, saya akan berikan sebuah hadiah. Kalau Anda, bagaimana bisa saya bisa tahu Anda, saya sudah berikan hadiah. Sementara Anda belum, bagaimana bisa saya memberikan sebuah hadiah padahal saya belum tahu bagaimana tindakan Anda dari apa yang Anda harus saya syaratkan terhadap itu. Kan saya belum tahu. Bapak Bukan tahu dengan- artinya, Bapak tahu artinya maha. Ya, maha itu sempurna, Pak. Kemahasempurnaan Allah. Tetapi ada satu Aku titik nggak yang bilang maha sempurna, bro. Aku bilang maha mengetahui. Jangan iya, lari, bro. sebentar. Bapak tahu maha mengetahui apa kan? Sempurna kan? Maha dari segala-galanya. Tidak ada yang bisa melebihi dari kemahaan Gini Allah. aja, Pak Rul. Tetapi manusia, Kita buka kamus bahasa Indonesia. Bener Oke, nggak silakan. narasi bro itu? Silakan. Mengetahui itu artinya dari tahu, ya. Mengetahui itu kata kerja. Kata kerja yang bercerita tentang pekerjaan otak, tentang kata dasarnya tahu. Ya. Tahu itu beda dengan belum tahu. Lalu dikasih lagi kata yang lebih gawat lagi, maha. Lalu Bapak menjelaskan, oh belum tahu karena belum ada tindakan gerakan dari jihad, kan gitu. Lalu apa artinya maha mengetahui? Bapak, itu loh yang harus Bapak jelaskan secara bahasa Indonesia gitu loh. Jadi begini, Anda mengambil sebuah referensi bahasa Indonesia, ya kan? Sementara di situ tidak menyatakan ya, sesuatu yang merujuk kepada ketidakpengetahuan Allah. Artinya, sesuatu manusia sebelum berbuat baik, itu tinggal tergantung manusia. Tapi Allah tahu bahwa manusia itu akan melakukan perbuatan itu. Ya, Allah tahu posisi mereka akan melakukan itu atau tidak. Tetapi Allah belum mengetahui, artinya di sini belum mengetahui. Artinya mereka belum menggerakkan, artinya belum ada sebuah sikap yang diambil oleh mereka untuk menyatakan sesuatu pernyataan yang disampaikan oleh kepada mereka. Oke, aku potong. Bagaimana Allah tahu? Aku potong. Allah mengetahui mereka. Aku potong. Tadi Pak Rul menyatakan Allah sudah mengetahui apa tindakan yang akan dilakukan mereka. Betul atau tidak? Bagaimana? Tadi Bapak menyatakan Allah sudah mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan mereka. Betul atau tidak? Ya, begini Pak ya. Dulu, Bapak tolong jawab betul atau tidak itu dulu. Pak, Bapak ini ambil sebentar, saya menjelaskan bagaimana. Saya menjelaskan secara detail. Aku masih bertanya, betul nggak yang ku dengar itu gitu loh. Bapak tadi menyatakan, mengucapkan, Allah mengetahui, Allah sebenarnya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Betul atau tidak pendengaran aku? Allah itu maha mengetahui apa yang menjadi sikap dan karakter mereka. Yang kutanya, betul atau tidak pendengaran aku bahwa Bapak tadi bicara, Allah sebenarnya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Betul atau tidak yang kudengar ini? Gitu aja, Pak. Mereka Allah tahu. Oke. Ya. Berarti Allah sudah tahu. Allah mengetahui. Kalau sudah tahu, kenapa disebutkan dalam ayat tadi At-Taubah belum mengetahui, gitulah. Nah, ayat itu sebenarnya, sebentar Pak, ayat itu ditujukan kepada siapa? Asbabun nuzul ayat itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Allah? Ditujukan kepada siapa? Nah, dipertanyakan kepada siapa? Itu apa? Kalau Bapak mengatakan bahwa itu ditujukan kepada Allah, pernyataan Allah itu tidak sesuai dengan akidah yang ada di dalam kaidah yang ada di dalam. Jawab ya, Bro. Karena pernyataan tadi Bapak bertanya ayat ini ditujukan kepada siapa, kan gitu? Iya. Ditujukan kepada manusia. Oke. Di situ di dalam kalimat ini ada bentuk pertanyaan, apakah itu kan pertanyaan, ya kan? Lalu selanjutnya pernyataan, padahal bla 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 belum mengetahui. Itu ditujukan untuk manusia
untuk menceritakan diri yang bicara itu? Begini Pak, yang dimaksud dengan padahal Allah belum mengetahui, artinya tindakan yang belum dilaksanakan oleh mereka, itu Iya. maksudnya. Bukan Allah tidak mau Oke. apa yang mereka laksanakan, tidak. Oke. Dari sebelumnya Allah sudah tahu bahwa mereka itu akan melakukan seperti ini. Ya. Ya. Melakukan. Karena Allah tahu, tetapi pertanyaan itu ditujukan kepada mereka agar supaya mereka mengambil sebuah pelajaran di dalamnya. Maksud Bapak begini, aku baru nangkap ya. Jadi ketika ada tulisan aku makan pepaya, maksud kalimat tekstual itu adalah aku makan durian, gitu maksud Bapak ya? Oh, salah. Bapak salah. Ya udah, kalau Bapak bilang salah, aku makan pepaya, lalu aku jelaskan maksudnya bukan itu, maksudnya aku makan durian. Kalau Bapak bilang aku salah, berarti pun Bapak salah. Karena Bapak menilai, karena Bapak menilai, Bapak menilai menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Bapak menyatakan aku salah. Bukan kaidah bahasa. Salah. Bapak salah menangkap. Saya menggunakan kaidah asbabun nuzulnya. Kaidah asbabun nuzulnya. Oke. Berarti Bapak menggunakan parameter yang Bapak setujui sendiri, kan gitu? Asbabun nuzul ini ditujukan kepada orang-orang pada saat itu. Iya, asbabun nuzul itu, kalau saya belum tahu, asbabun nuzul itu, selesai, apalagi dipermasalahkan. Asbabun nuzul itu berlaku untuk pihak Bapak sendiri, betul atau tidak? Iya. Makanya bukan, supaya, tapi untuk semua supaya diketahui oleh umum. Iya. Supaya diketahui oleh umum, Pak. Iya, tapi umum tidak menerima. Yang menerima itu hanya Bapak. Anda punya asbabun nuzul. Jangan melompat dulu, Pak. Satu-satu, Pak. Ini selesai nih, Pak. Bapak cuma kira. Tapi Bapak melompat-lompat. Aku hanya minta satu-satu. Maka standar gandanya harus saya gunakan. Nanti sekarang saya tanya. Bapak simpan dulu pertanyaan Bapak. Apakah Alkitab Anda punya asbabun nuzul enggak? Iya, Bapak simpan. Kita selesaikan dulu satu-satu. Bapak mau atau tidak satu-satu? Kalau lompat-lompat monyet, aku nggak mau, Pak. Kan sudah selesai saya jelaskan. Siapa bilang selesai? Sebentar, itu menurut pendapat Anda. Sebenarnya kan saya sudah katakan bahwa Allah itu bukan maha mengetahui, tetapi Allah belum tahu tentang apa yang menjadi tindakan mereka. Karena mereka ini, manusia ini pada dasarnya diberikan hak untuk melakukan sesuatu perbuatan. Gini aja. Selesai, Pak. Jadi bukan dijamin oleh ketika kita ini sudah dijamin oleh jaminan keselamatan, tidak. Gini Pak Arul. Diberikan keselamatan ini. Gini Pak Arul. Manusia harus dituntun. Tidak seperti itu. Kan Bapak sudah mendengar bahwa keselamatan kami ini tidak tergantung oleh penebusan dosa. Gini. Tergantung seperti itu. Jadi keselamatan kami adalah hak prerogatif daripada manusianya. Tetapi Allah, sebentar. Jadi begitu Pak. Jadi Bapak bicara itu nggak ada korelasinya. Masalahnya di situ. Ada korelasinya. Coba dengar dulu. Aku singkat aja ngomong. Menjadi tindakan mereka. Gini. Sebentar, tadi. Allah belum tahu karena tindakan mereka belum dilaksanakan. Ntar dulu. Bapak yang nggak paham. Gini ya. Tadi kita berbicara tentang at-taubah. Yang aku bicarakan adalah teks Indonesia yang merupakan terjemahan tafsiran, oke? Menggunakan teks Indonesia. Akibatnya aku orang Indonesia memahami terjemahan tafsiran tadi yang ditulis dalam bahasa Indonesia menggunakan knowledge aku, pengetahuan aku atas bahasa Indonesia, kan gitu. Bukan atas bahasa Inggris, atas bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang universal accepted untuk orang Indonesia. Lalu Bapak pindah ke asbabun nuzul. Itu kan asbabun nuzul Bapak yang tawarkan.
Aku tidak Oke. terima Sekarang itu. apa? Sebentar. Makanya Intinya apa, aku Pak? bilang Intinya apa? tadi, Intinya apa? Intinya apa? berarti Nggak maksud usah Bapak panjang-panjang. ini, berarti Intinya apa, maksud Pak? berarti maksud Bapak, ketika aku membaca teks Indonesia, apakah itu terjemahan tafsiran atau terjemahan apapun, tafsir atau tidak, seperti aku makan pepaya. Oh, bukan begitu arti teks itu. Artinya itu sebenarnya adalah berdasarkan Babinsa, berdasarkan Bubunsa, itu artinya adalah aku makan durian. Itu namanya, itu tidak jujur berbahasa, Pak Rul. Itu maksud aku. Karena Babinsa dan Bubunsa itu adalah parameter yang Bapak setujui sendiri. Aku tidak setuju. Oke. Bangsa Indonesia pun dalam bahasa Sebentar. Ya. tidak setuju. Intinya saja, Pak. Intinya saja, Pak. Intinya Berarti Bapak Allah- tidak jujur berbahasa Indonesia, titik. Nah, sekarang begini. Berarti di situ pernyataan Bapak bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Aku begitu, bukan Pak, ya? bilang menuju Allahnya, aku membaca teks itu. Nah, jadi pertanyaannya, Pertanyaannya, kenapa Bapak menjelaskan itu beda dengan kata-kata tertulis dalam bahasa Indonesia itu? Kenapa? Itu yang kutanya. Kenapa Bapak beda? Sehingga kalau tertulis aku makan pepaya, Bapak menerangkan kepada kami, oh maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah aku makan durian. Kalau Bapak sampai sini belum paham maksud aku, ya sudahlah Pak, gitu. begini, Pak. Jadi begini, Pak. Ketika sesuatu belum terjadi, apakah saya sudah tahu? Enggak, yang tadi dulu Bapak Sesuatu setuju yang belum terjadi, tidak? apakah saya Aku sudah enggak tahu? suka lompat-lompat, Pak Rul. Iya, itu yang saja pertanyaannya. Bapak kan akan merujuk kepada kata pernyataan bahwa di mana kalimat ayat di dalam surat Taubah itu merujuk ke maha pengetahuan Allah, maha tahuan Allah, kemahatauan Allah. Itu mungkin. Terus kesimpulan yang bisa saya ambil. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Bagaimana Anda bisa mengetahui, saya bisa mengetahui, kalau sesuatu itu belum terjadi dari diri manusia, dari diri orang lain? Itu yang jadi pertanyaan Ya, saya. itu Dari Bapak mana jawab sesuatu sendiri itu saja. kita bisa Karena tahu? Bapak bertanya tentang kemampuan manusia. Kan gitu ya? Tetapi Iya, sekarang kalimat begini. tadi itu berbicara bukan tentang kemampuan manusia, itu berbicara tentang kemampuan Oke. pencipta. Intinya begini. Di situ Bapak sudah error Ini kan- logikanya. Nah, sekarang begini Pak, apakah sesuatu yang sudah terjadi atau belum Pak? Nggak ada korelasi. Nggak ada Ayat korelasi. itu belum terjadi Pak. Saya tanya, korelasinya sebentar, saya ingin tanya, ya atau tidak aja, ya atau tidak. Apakah ayat itu, apakah sudah terjadi atau belum terjadi? Ayat itu belum terjadi tindakan orang-orang jihad itu. Iya. Terus karena belum terjadi, itu Tidak yang bersangkutan belum mengetahui. Iya. Padahal Terus? ayat lain mengatakan Sang Pencipta Maha Mengetahui. Dan ayat lain mengatakan 40 tahun sebelum aku diciptakan, Allah sudah menetapkan aku. Sudah tahu. Jadi Kontradiksi intinya. Itu, bentar. Ya lima Allah itu, Anda tidak belajar bahasa ya. Bahasa Arab itu memiliki banyak tatanan yang Gini bisa loh Pak diartikan. Ya. Kata ya Nggak boleh Allah. Sebentar, itulah yang Bapak saya maksudkan. Bapak harus tahu bahwa aku paham atau tidak. Kan gitu namanya komunikasi. Kan gitu Pak. Iya, sebentar. Komunikasi itu bertujuan supaya kawan kita berbicara Bapak mengerti maksud kita. Benar. Persoalannya adalah kita kan menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Betul. Kalau bahasa Indonesia sudah silakan. Jadi Bapak jangan bicara bahasa ABCD gitu loh. Nggak usah ngomong bahasa Arab, Pak. Bahasa maksudnya. yang kami gunakan, yakni bahasa Arab. Bahasa Ya Arab. udah coba. Jadi bahasa Arab itu memiliki dengan bahasa bahasa-bahasa yang ya'lamillah. Dalam Ya'lamillah pemahamannya seperti apa? Ya, ini Pak. Ya'lamillah itu sesuatu kata bahasa masa lampau ya. Sesuatu yang belum terjadi. Itu ya'limullah. Sehingga kalimat itu
dimasukkan dalam sebuah terjemahan belum mengetahui. Tetapi kalau kita mengartikan bahasa ya'lami, kata ada ya di situ, berarti masuk pada sesuatu yang masa lampau, sesuatu yang belum terjadi. Lampau Kan? sama belum terjadi beda loh, Kak. Lampau itu udah Sehingganya, terjadi kalau dong, bro. Udah terjadi. Gimana sih? Kalau yang namanya lampau itu udah belum terjadi. Udah terjadi. Bahasa Indonesia kamu gimana sih tata bahasa kamu? Ya'lamillahu. Ya'lamillah. Anda paham bahasa Arab kami enggak? Anda paham Enggak, bahasa Arab bro. kami enggak? Dengar Itu fi'il. Fi'il mudhari kalau enggak saya. Fi'il mudhari. Dengerin dulu. Yang namanya lampau itu sesuatu yang udah terjadi, bukannya belum terjadi. Gimana sih? Masa lampau yang belum terjadi, Bang. Ada masa lampau yang sudah terjadi dan ada yang belum Contohnya terjadi. apa, Pak? Namanya Contohnya yang belum terjadi di masa lampau apa? Nah, begini Pak ya, ketika Allah mempertanyakan, begini ya, saya tanya, Allah mempertanyakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan, sebentar, jangan dulu mati ini. Apakah kamu akan mengira bahwa kamu akan, berarti apakah mereka orang-orang sebelumnya itu mengira bahwa mereka itu sudah dikatakan orang-orang berjihad? Recording in progress. Yang Recording kutanya, stopped. Bapak Ya. contohkan satu cerita di masa lampau yang belum terjadi di masa sekarang ini, belum terjadi di masa lampau itu. Coba Bapak tolong bantu kami ya. Bentar, Pak. Saya begini ya, saya tidak perlu menjelaskan tentang. Oh, berarti Bapak kita tidak bicara mau kepada- menjelaskan. Ya sudah, kalau Bapak Bukan nggak mau tidak menjelaskan. Sekarang begini, Bapak mengatakan bahwa kata dalam bahasa terjemahan Bapak itu tidak merujuk jujur kepada berbicara. Aku nggak mau kalau bicara dengan orang yang tidak jujur, ya. Karena Bapak tadi mengucapkan, apa yang tidak jujur sama saya? Bapak tadi mengucapkan masa lampau itu ada dua. Satu yang belum terjadi, kan gitu. Lalu aku bertanya, coba jelaskan Pak, contoh masa lampau yang belum terjadi. Lalu Bapak dengan macam-macam gaya ngeles, nggak mau menjawab. Makanya kuanggap Bapak nggak jujur dalam komunikasi kita berdua. Itu aja Pak Rul. Oke, sebuah pernyataan, sesuatu ya. Saya contohkan begini, sesuatu masa lampau yang belum terjadi. Ketika saya bertanya kepada anak saya, ya, ketika saya menceritakan hal ini kepada orang lain, bahwa di mana anak saya itu saya akan memberikan jajan, ya kan? Memberikan jajan kepada mereka. Tetapi saya belum tahu apakah mereka itu sudah pergi sekolah atau tidak. Nah, itu kan sebuah pernyataan masa tapi belum terjadi. Dan saya ceritakan kepada orang lain. Sekarang udah terjadi belum? Waktu Kalau dibicarakan. pernyataan sesudah ini, ayat At-Taubah itu belum terjadi, Bang. Ya sekarang ini udah terjadi Baru belum waktu disusul kamu dengan ayat bicarakan? kemudiannya. Ya, Ini Pak Rul. Sekarang Gimana, Bang? ini udah terjadi belum yang kamu bicarakan tadi? Yang tadi contohnya anakmu itu, kamu belum tahu akan dikasih jajan karena kamu belum tahu dia sekolah apa enggak. Waktu kamu cerita sekarang, itu udah terjadi belum? Anakmu udah sekolah apa enggak pada waktu itu? Nggak tahu juga. Mungkin dia error. Gini Pak Rul. Begini. Masa lampau itu begini. Masa lampau itu gini Pak Rul. Tahun 2000 lalu ada pencurian di bank. Realitanya pencurian itu berhasil. Realita kedua, oh ternyata pencurian itu tidak berhasil. Fakta yang berhasil perampokan bank itu dan fakta tidak berhasilnya bank itu dirampok, itu namanya masa lalu. Berhasil dirampok itu sudah terjadi, tidak berhasil dirampok itu sudah terjadi. Maksud Pak Rul apa sih waktu menjelaskan masa lampau yang belum terjadi? Coba jelaskan. Itu begitu. Tadi saya katakan sama mereka bahwa sesuatu pernyataan Allah dalam bentuk pertanyaan itu
mengatakan bahwa bagaimana aku bisa memberikan satu ijazah kepada kalian kalau kalian belum sekolah. Itu Keperampokan bank aja Pak Rul, kan sederhana itu. Tahun 2000 lalu ya ada jadi begini Pak, berita. nggak usah banyak-banyak. Kenapa Bapak nggak berani ke Marah-marah. contoh saya? Contoh saya kan Sebentar, sangat Pak. sederhana. Sebentar Pak, saya begini, daripada kita terlalu banyak berkusir di sini, berdebat kusir, maka inti dari pertanyaan Bapak apa? Oke lah Pak Rul Inti ya. pertanyaan dari ayat itu apa? Iya, oke, nggak apa-apa. Aku paham. Tidak berdebat Sekarang kusir di silakan sini, Pak Rul bertanya Saya kan tentang. bertanya kepada ayat kejadian 6, kemudian Iya, dikaitkan dengan At-Taubah. Nah, sekarang iya. jawaban atau dari kejadian itu belum selesai. Oke, kita balik ke Bagaimana Allah bisa menyesal ya. Allah menyesal ya. Setuju? Terus Pertanyaan bagaimana Bapak bisa? apa? Pertanyaan Bapak apa tentang Ya, itu? Coba diulangi. kenapa Tuhan menyesal menciptakan manusia? Sudah? Berarti Tuhan tidak komitmen, tidak konsekuen dengan penciptanya, itu aja. Oke, aku tanya Bapak. Tidak, Bapak tahu iya. nggak arti? Bapak tahu nggak arti kata menyesal? Menyesal itu artinya kecewa, Pak. Kami kecewa. Udah tahu. Prihatin. Berduka. Ya, betul ya. Itu rasa tidak sesuai kamus besar bahasa Indonesia. Itu benar. Itu perasaan hati, susah, kecewa, dan sebagainya. Oke? Setuju ya Pak Rul ya? Itu arti Oke, kata terus? menyesal. Itu perasaan ya. Nah, baru kemudian selanjutnya gimana? Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan juga punya perasaan, bro. Tuhan bisa marah. Marah itu perasaan, bro ya. Menyesal itu pun perasaan yang dimengerti oleh manusia. Tuhan juga seperti itu, yaitu dia kecewa, merasa susah. Sampai sini paham, bro? Tentang kata menyesal paham ya? Oke, kita lanjut kalau sudah paham. Selanjutnya apa pertanyaan tadi? Kenapa? Coba, Pak Rul, pertanyaan Bapak. Ya, kenapa Tuhan itu menyesal? Itu Karena Tuhan tidak memiliki komitmen dengan penciptaannya. ya, kenapa Tuhan itu menyesal? Karena Tuhan punya kemampuan seperti perasaan yang kita mengerti. Itu sebabnya kenapa Tuhan menyesal. Dia punya kemampuan marah, dia punya kemampuan untuk merasakan ketidaksenangan atau susah atau kecewa. Itu jawabannya kenapa. Lalu selanjutnya apa? Maksud Pak Rul? Berarti kalau Bapak mengatakan itu, ternyata Tuhan tidak konsekuen dengan ciptaannya. Tuh. Jadi begini Pak Rul. Dia harus konsekuen. Begini Pak Rul. Inilah beda ajaran dari pencipta yang ori dengan ajaran dari pencipta yang non-ori ya. Di dalam Alkitab kami itu dikasih tahu, bro, kepada manusia diberikan free will. Bahkan malaikat juga memiliki free will. Nah, di situ free will itu secara umum tidak diintervensi oleh Tuhan kami, ya. Secara umum tidak diintervensi. Itu artinya itu diberikan kebebasan. Jadi kalau bro bertanya, misalnya, apakah Tuhan mengetahui bahwa si Adam itu akan memakan buah? Misalnya Pak Rud bertanya seperti itu, kami akan menjawab, kami tidak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena datanya tidak ada di Alkitab. Yang bisa kami jawab adalah si Adam diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Itu jawaban kami Pak Rul. Tetapi kalau yang lain-lain mengatakan 40 tahun sebelum aku lahir, aku sudah ditakdirkan untuk makan buah. Gunakanlah logika Bapak ya. Yang mana pencipta ori, yang mana pencipta yang non-ori. Gitu Pak Rul.
Pak Rol dengar nggak? Pak Rol dengar nggak? Jangan-jangan nggak dengar lagi. Apa ya? Saya ada terima telepon tadi barusan. Sih kan? Itulah Jadi saya mau keluar dulu, Arul. Bang. Ya Ya. udah silakan. Ya. Percuma dong. Mohon maaf Tadi ya. Bapak Kris ngomong jelasin. Itu resiko. Bukan, bro. tadi ada sempat nelpon. Mohon maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Oke aja Pak Rol ya. Mohon maaf, Oke aja. Mohon maaf, saya tadi sempat nerima telepon, ada panggilan masuk, kemudian saya mau disuruh untuk Iya, biasa itu ada Pak Rol. urusan. Ya udah. Biasa. Oke Pak ya. Silakan. Terus Mohon maaf lagi ini ya, kalau Pak ada Rol. yang menyinggung perasaan hati dan saudara, saya mohon maaf karena kita sama-sama diskusi di sini ya. Nggak ada Pak Rol. Nggak ada. Menang atau kalah ya. Terima Nggak ada. kasih. Yang penting Oke, lain kali, ya. yang lain kali jujur aja bahasa ya itu aja. Saya jujur Pak. Cuma Bapak aja Ya, yang mengatakan nanti saya kita tidak lanjut jujur. Pak Rul. Nanti kita lanjut. Oke, Oke. siap. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kawan-kawan, kita harus tahu kuadran logika. Ini bukan bilang aku pandai atau apa, enggak ya. Itu ada kuadran logika 4 ya. Tahu dan tidak tahu parameternya. Menghasilkan 4 buah peta-peta, kita sebut kuadran. Orang yang tahu bahwa dia mengetahui, itu 1. Orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu, 2. Dan 3 adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi dari 4 kuadran ini yang paling parah itu adalah orang keempat. Ngeyel, ngeles. Gak usah bicara dengan orang kuadran keempat. Buang waktu kawan-kawan. Itu aja. Iya. Memang iya. Si Arul tadi tuh udah kasihan banget ya. Dia menurut Bapak dia ketiga atau keempat? Dia itu kalau aku bicara tadi itu dia lebih cenderung keempat, lebih banyak. Artinya kuadran ini bukan untuk semua butir ya. Terhadap butir-butir tertentu yang disorot gitu loh. Dia lebih cenderung ke kuadran keempat di dalam topik tadi. Gue nggak ngerti ya. Gue bukan hendak mengecilkan. Cuman dia ngomong dia dokter umum. Ya, nanti kalau ada waktu dilanjut aja sih. Kalau aku dengan kawan-kawan muslim, pertama itu aku sodorkan logika gitu loh. Begitu dia tidak mau pakai logika, aku nggak mau bicara lagi sama dia. Buang waktu gitu loh. Kalau mereka bisa bertindak seperti dia, mereka sekarang kan nggak tahu. Itu sering. Makanya mereka tuh kadang-kadang ngerti, kadang-kadang banyak ngerti, cuma pura-pura nggak ngerti gitu loh. Makanya kita kejar kepada standar yang dengan parameter yang universal accepted. Salah satunya bahasa Indonesia, kamus gitu loh. Dia nggak bisa ngeles. Tapi yang lain itu urusan dia gitu. Nggak, gue ngerinya tuh bukan ngeri sih, tadi tuh dia itu ngerti nggak tuh omongan Pak Kris gitu loh. Ngerti itu dia sambungnya serius loh. Dia kan dokter. Kalau dokter sedikit banyak dia tahu sedikit tentang logika bro, itu aja. Belum ini ya, belum pernah ngomong ya, ketemu itu dia baru ini. Baru inilah gitu. Iya, orang yang belum pernah marah aja marah. Lihat dia. Dibuat mana? Gitu. Jangan marah kalian. Tujuan kalian tuh apa gitu loh. Jadi kalian harus berkorban, tahan perasaan. Itu aja kuncinya. Cuman dia memang Islam sih ya. Muslim itu gue liatin kalau memang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia berusaha loncat. Jangan Tadi izin. itu dia mau ngomong ke penuh. Jangan izinkan kalau dia loncat langsung kita cut gitu loh. Itu aja bro tekniknya. Akibatnya memang jadi putus jadi putus dialog itu ya nggak apa-apa daripada kita ikut gila kan gitu. Iya benar. Iya benar. Kacau, tadi gue ketawa aja gue tuh sama si Robert. Sian dia itu. Dia itu
apa ya, ngomongnya tuh keras terus aslinya. Aslinya tuh dia penghina banget tuh Yesus. Dihina-hina sama dia. Lagaknya aja sombong, apa sosok halus. Buset, dia hinanya parah. Kalau tidak ada korelasinya, dia memframing seperti itu, langsung di-cut gitu, bro. Iya benar. Iya benar. Cuman banyak orang Kristen tuh gue perhatiin, semua dijawab. Kalau gue capek, gue nggak mau kayak gitu. Makanya kalau ada orang yang lari tuh langsung gue kalau dia nggak mau balik ke topik, gue berhenti. Iya, itu yang paling tepat, bro. Capek lah jadi monyet, bro. Lompat sana, lompat sini, satu nggak selesai buat yang baru. Capek deh. Enggak, kalau monyet mah enak, memang tugasnya loncat-loncat ngejar monyet ini loh. Capek. yang monyet itu kan dia. Jangan kejar, jangan ikutin, jangan di-follow. Ini di-follow. Ajab lah kalian. Iya lah. Kasian tahu. Dia itu tadi beneran. Dia tuh berusaha untuk bela agamanya loh. Gue ngebayangin jadi dia tuh, gue ngeliat kasian. Dia mau keluar cuman nggak bisa. Itu urusan dia mau bela ABCD. Coba kan kita bicara teks kalimat, ya kan? Itu aja kita bahas. Imannya urusan dia. Enggak, teks yang tersedia di Qur'annya itu. Dia mau lari nggak bisa, gitu. Maksud gue kasihannya di situ. Yang disediain sama Allahnya itu, bingung kan dia. Makanya aku makan pepaya, itu artinya adalah aku makan durian. Ya, siapa lagi nih, Pak? Ini Pak David Israeli. Pak David. Halo. Gimana Pak kabar? Baik Pak Derion, Pak Kris, semua yang hadir. Halo. Itu gimana pendapat kalian Bro Ade terhadap si Edis itu? Yang dia buat YouTube-nya tuh. Bagus lah, memang dia gitu kok. Yang mana tuh? Video yang mana maksudnya? Dia kan dilaporkan penistaan agama. Sepertinya gitu ya, dari berita itu oleh pihak Katolik. Sepertinya begitu. Damai Kasih Channel gitu kira-kira. Menggunakan channel BSB, Bob Syamsir Simbolon Channel. Itu cerita si Edis begitu. Gitu loh. Gue ngeliat sih, gue sempat klik video itu sih tentang dia, kan dia udah siap tuh mau dipanggil mau ditangkap atau enggak, dia udah siap jaga anak-anak kan gitu ya judulnya, lupa gue. Judul video itu kan ya, jaga anak-anak atau istri, gue lupa. Itu bukan video ya Pak? Gak tahu lah, pokoknya itulah itu ya. Maksud aku kita sesama yang sama-sama pakai Alkitab ya nggak usah lah seperti itu, gitu aja sih. Iya, bagaimana dia nyebut itu di live terus ada Kristen semua, dan dia ngomong seperti itu. Ya ada kesan sakit hati mungkin yang dari sana, kan kita nggak bisa larang-larang juga sakit hati kan. Ya itu kan harapan aku bro, sesama yang pakai Alkitab ya nggak usah lah begitu gitu loh. Harusnya mungkin kan gini loh Pak, si Edis itu kan memang jarang diskusi antar iman, sesama iman. Dia emang kan ngomongnya kan ke depan keluar terus kan. Dia nggak pernah bangun diskusi dengan sesama iman, sama-sama Kristen, nggak pernah yang gue tahu. Gitu ya. Jadi aku nggak gitu nggak peka. Iya. Aku kenal. Gue kenal. Dia nggak peka kayak gitu-gitu. Masih banyak lagi sasaran tembak di luar kita kan gitu. Fokus ke situ aja. Iya. Kalaupun mau sesama iman, ayo di Zoom kan gitu. Bisa dinekat. Itu bisa sampai ke arah-arah tuntut gitu loh ya, sopan-sopan aja lah cakapnya. Tapi itu beneran, maksudnya itu udah tindakan yang memang udah beneran atau baru sekedar opini atau gosip yang tentang pelaporan itu? Itu di YouTube BSB Channel, dia bilang sudah dilaporkan tadi gitu loh ya. BSB ini kan lawyer,
Ya biasalah cari makan, paham ya? Itu Tahu. Kok gitu sih si kampret? Ini Kristen loh tuh. siapa? ESP itu. Nama SBB, BSS, BSS iya. kan. Tapi namanya Iya, namanya Kristen. bukan nama ini, namanya nama dari sana, Samsir. Dia ngaku sih Kristen Tapi ya. namanya Gue pernah, Samsir. gue pernah ngezoom sama dia. Dia sampai ngucapin, gue nggak ngerti ya. Berarti pembohong berarti dia. Dia ngucapin apa namanya pengakuan iman rasuli. Ya kan nggak ada salahnya. Diperbaiki. Membaca teks kan nggak ada salahnya. Mualaf kali ya. Iya, iya. Dia ngaku Pak. Dia Kristen. Itu pengakuan dia, bukan asumsi gua. Pengakuan dia Kristen. Cuman dia orangnya netral gitu loh katanya. Gue udah pernah nge-zoom sama dia. Ya aku kurang ngerti lah bro ya. Cuma itulah beritanya tadi. Bahaya. Makanya aku nggak suka dengar kawan-kawan kalau debat intern kita. Oh, kau udah penistaan ke aku ya. Gitu. Lucu aja, kenapa harus seperti itu sesama yang pakai Alkitab. Apapun ucapannya itu urusan lah intern kita, gitu kan. Kenapa harus dibawa-bawa? Kalau mau dibawa-bawa untuk apa debat? Kan gitu. Untuk apa debat? Dari 2000 tahun kita sudah beda-beda kan gitu. Kenapa harus dilapor-lapor? Emang nggak punya kerjaan atau kelebihan duit kan gitu. Itu aja Justru bro. kekurangan duit. Oke Pak, ya siap. Mana si Bro Robert, Mas Robert? Aduh, dia lagi kerja. Ini gimana nih nanti malam Mas Robert? Bang Tampan. Intronya gimana? Dia nggak ada lagi. Ya ada deh. Mas Robert. Soal gue ada nggak sih? Ada. Coba aku ini ya bro ya. Aku tegur dulu nih ya Vira Negari ya. Tadi malam aku sempat dengar-dengar sambil tidur-tidur. Shalom ya bro Vira Negari. Bisa monitor atau lagi sibuk nih? Tadi malam aku dengar-dengar pembicaraan kalian tentang alien, tentang Amerika. Oh iya. Itu aja sih. Pak Fira. Ya udah nggak usah dipaksa. Ya. Si Mas Robert nih mana ya? Mas Robert. Tidur dia orang. Udah capek bro dari pagi. Bro Vira, gimana itu alien itu yang tadi malam Bro Vira? Pengen ini kalau ada waktu. Angkat deh. Iya. Istirahat kali. Pak Vira. Dia udah buka mic tuh. Siap pencet buka, tuh tidur lagi bro. Kagak dia mungkin lagi ngapain. Iya. Nanti malam gue pengen ini, kita pengen kalau mau ikut Pak video respon tentang kebenaran sejarahnya surat Taha 70 di situ 71 suratnya surah Muslim. Istilahnya reaction ya. Ya, video reaction. Nah, si Farhan ini gue kan waktu itu debat, ada rekamannya. Gue nanya tentang kebenaran historikalnya, bener nggak salib itu sudah ada di zaman Fir'aun. Di surah itu Fir'aun itu menyalibkan orang. Nah, itu kan kebenaran historikalnya kan nggak bener. Udah gue cek itu sebelum debat itu gue udah gue cari tuh, udah gue selidikin tuh, nggak ada di zaman Fir'aun. Nah, dia ngasih website tertentu, di situ
dipaparin, cuman nggak ditunjukin kata salib di situ. Nah tadi pagi gue baca apa yang dia kasih kan, gue cari nih website apa sih yang dicari, dapet lah persis. Gue liatin memang benar nggak ada kata salib. Itu yang gue pengen minta pertanggungjawabin. Gitu. Maksud gue kegunaannya apa ini? Pentingnya apa? Di sini bisa menunjukkan ke publik. Kan orang-orang kan nggak semuanya aware nih hal seperti ini. Ini loh di Quran ini ada dongeng masuk. Ada suatu kisah yang memang secara historikal nggak terdetek tapi masuk di Quran. Ya kan kalau kayak gitu kan gue kan nggak nyerang imannya kan, tapi kan kejadian peristiwa historikal loh itu. Firaun kan tokoh histori itu kan. Berarti Ya, kan sejarah. harus bisa di tracking dong. Itu kan itu hal yang biasa itu. Bukan suatu penghinaan. Ya, jadi nanti kalau bro buat video reaction, itu judul video bro itu copy paste dari judul video dia, baru tambah kata reaksi. Lalu di thumbnailnya baru bro buatlah gambar-gambar yang bro suka gitu loh kira-kira. Ini saran aja supaya waktu orang men-searching dia tuh akan muncul berdekatan dengan video yang asli gitu bro. Makanya judul yang sama itu perlu, judul kita reaction itu harus sama dengan judul dia, paling kita tambah reaksi atas gitu. Jadi dia waktu di searching itu akan muncul berdekatan gitu loh bro. Jadi viewer pun bisa ngarepin ke situ karena viewernya dia nggak kurang banyak. Nanti gue rencana pengen ngajak si Kanuru sama si Pavel, rencananya Pavel apa? Oh iya. Itu kalau gue ngarepin viewernya dia dikit. Iya. Justru pengen gue viewerin biar supaya clickbait gitu judulnya orang langsung naik catching. Jadi bro ada yang nggak ada rencana itu reaksi atas video si Farhan itu yang tentang Alberto. Aku pengen tahu aja ada rencana nggak kalian? Ada. Udah berapa tahun? Iya kapan ya? Habis inilah, besok lah mungkin. Sabtu. Ya udah. Lo ikut apa? Lo ikut lah. Aku nggak ikut lah. Aku cuma ini aja, lihat-lihat aja lah. Gitu. Apa yang bagian mana kan tuh banyak tuh, 2 jam loh. Iya, tapi kayak kalau dia menyebut diri Bro Ade, ya kan? Bro Ade kasih komentar di situ, gitu. Iya sih. Tuh namanya reaksi. Boleh. Iya sih benar. Kasian juga si Alberto tuh sempat stres tuh dia. Makanya. Sempat stres dia. Kalian lebih bagus fokus ke situ dulu daripada fokus kepada salib-salib tadi, karena nama kalian disebut di situ. Nanti jauh lah ya. Jauh lah. Iya. 3 orang lah tuh, si Alberto, Bro Ade, sama Bro Langit, karena Bro Langit ada bicara dengan yang bersangkutan kan gitu. Tapi Bapak pikir si Alberto perlu dilibatkan? Dia lah kunci utamanya. Kalau dia menancapkan patok yang tegas, udah kalian ngikut patok itu, narasi-narasi kalian untuk mereaksi apa yang bersangkutan itu. Dia kan sudah menggunakan kata-kata jebakan, bro. Jebakan itu terbuka setiap saat gitu loh. Terbuka itu. Orang yang tidak stabil, istilah bahasa bebasnya, itu kalian gini-ginikan sehingga dia pindah. Kan itu target dia, bro. Itu. Boleh. Ketidakstabilan. Itu yang harus si Alberto menegaskan, sekalipun dia tidak stabil, ya bebas aku pindah ke sana, pindah ke sini, gitu loh. Sebelumnya pun aku beragama X, lalu jumpa sama channel bla bla bla, aku syahadat, itu urusan aku gitu, ya kan. Lalu setelah itu aku jumpa channel lain, aku jadi ke situ, itu urusan aku. Stabil atau tidak itu hak aku gitu loh. Gitu aja kira-kira bro. Bukan ngajarin. Benar.
Usul, benar, usul, benar. usul aja. Iya sih, benar. Apalagi kira-kira gue pengen buat respon sih. Kapan ya? Si Langit nih mana sih si Langit? Dia sulit banget temuin. Kalau kawan yang satu itu, menurut persepsi aku atas video itu, bro, dia tuh sekarang sedang sibuk cari sponsor yang mau memblow up itu. Paham, bro Adi? Itu loh, itu persepsi aku. Yang mau memblow up itu. Dia sedang cari sponsor gitu loh. Bahaya juga sih di gua ya. Dibilang pemurtatan lagi mengajak. Tapi si Alberto juga di Islamnya juga belum tahu gua. Udah katanya sih udah syahadat sebelumnya. Iya, mau apapun itu, ya kan? Mereka kan sudah ada punya saksi, baik saksi asli maupun saksi palsu. Kan bro Ade tahu hukum di negara kita kan gitu, apa ya kan, tidak adil gitu loh bro. Iyalah, siap-siap. Nanti gue ajak si Langit ini nih, mana si Langit nih? Mesti sama dia. Harus sama Langit juga. 3 orang lah. Tapi key personnya tuh Alberto dulu. Iya, kemarin kayak nggak datang sih dia seharian. Gue juga jaga-jaga tuh Pak, BSPD jangan pergi-pergi ke PI itu. Dia sampai ngomong bunuh-bunuh itu dari semenjak dibahasin. Gitu ya. Iya, dia kan orang autis, apa yang dilihat dia ngomongin. Bukan yang dia khayalin itu. Orang autis itu bukan sebuah gitu. Yang dia lihat diomongin. Orang-orang situ kan si Dedi aja ngancam dia loh, bayangin. Autis diancam. Iya. Ego nggak tuh? Dan si bisa saja dijabri kan gitu ya. Bisa saja bro. Kali dia baru beli nomor sih dia 2-3 hari lalu. Dia nggak ada punya japri sih. Nah, tapi japrinya di Zoom kali ya maksudnya. Iya. Kalau nomor WhatsApp dia nggak punya, baru punya dia. Ya gitulah. Bahaya dia. Iya benar. Mana ya nomornya ya si? Coba dulu gue telepon si Alberto. Gue suruh datang sini. Jangan-jangan dia nggak mau, maksud gue kan. Apa karena seram gitu? Trauma. Kalau pada hari kejadian dia mau, semangat kali bun bro. Semangat kali. Hari kejadian itu. Gue nggak tahu sih waktu itu di tengah jalan gue baru masuk, rupanya di udah rame sih, kan si Daniel, si siapa, udah rame si Farhan. Gue nggak tahu si Farhan tuh masuk itu, gue kan lagi debat tuh dia sedang. Ya si Daniel baru datang. Daniel. Yo, halo. Lu kemana? Orangnya udah pergi, lu datang. Ya gitu. Pergi. Saya handle si Pak Kris tuh. Oh iya. Ya bagi-bagi lah. Kan kalian biar kenal si Arul tuh. Kalau gue sih udah tahu, udah capek gue. Dia kasihan, iya. Kayaknya ada ini. Gue nggak ngerti ya, ada gangguan atau gimana, gue nggak ngerti. Iya itu harusnya Bro Langit tuh yang handle tuh.